Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Wahyudi, kelas A dengan NPM di 1017013 ingin memaparkan sebuah ringkasan sedikit tentang metode kuantitatif untuk analisis kebijakan, yaitu buku ini yang disusun oleh Suendi Pakrudin. Intinya itu kebijakan bertujuan menentukan arah dan jalannya pembangunan, sehingga memerlukan suatu sistem yang terpadu dan komprehensif dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Analisis kebijakan merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan menginformasikan informasi relevan yang dipakai dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kebijakan merupakan pengembangan lebih lanjut dari ilmu sosial yang sudah ada. Metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan pemisah satu aspek dengan aspek lain. Buku ini memaparkan konsepsi dan paradigma baru dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan guna mewujudkan suatu sistem pembangunan berlanjutan dengan pendekatan kualitatif. Buku ini menyajikan hasil studi tentang konsepsi dan penerapan metode kuantitatif dalam perumusan kebijakan publik secara terpadu dan komprehensif. Secara spesifik, buku ini memberikan konsep pemikiran baru bahwa perumusan kebijakan harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder kunci sejak awal proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap saling tergantung yang diatur menurut seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penelitian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada beberapa atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantu. Kebijakan disusun berdasarkan sejumlah langkah serial mulai dengan merumuskan isu serta masalah diakhiri sejumlah kegiatan untuk mencapai masalah tersebut. Biasanya urutan model linier dalam pembuatan kebijakan adalah mengenali, merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah, 2. Merumuskan segenap tindakan untuk mengatasi segala atau gap, 3. Memberi bobot terhadap alternatif tindakan dengan mengenali risiko dan hambatan yang mungkin terjadi, 4. Memilih tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat, 5. Pelaksanaan kebijakan, dan 6. Evaluasi terhadap kebijakan. Analisis kebijakan dapat berupa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan prospektif yang memproduksi dan menginformasikan informasi sebelum aksi kebijakan dilakukan, dan analisis kebijakan dan prospektif yang memproduksi transformasi informasi sudah kebijakan. Beberapa metode dalam analisis kebijakan. Pertama, metode kuantitatif. Metode kuantitatif dan kualitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial, termasuk kebijakan. Pendekatan kualitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif karena lebih terstruktur, melibatkan pengguna data seperti data numerik sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuat faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung subjektif di mana pandangan peneliti biasanya menjadi bagian dalam kesimpulan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam situasi tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam satu penelitian. Perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif dapat juga dilihat dari pengumpulan analisis data. Pada model kualitatif, pengumpulan data biasanya tidak dilakukan secara random, tetapi dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, pendekatan partisipatif. Pada awalnya, pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian konvensional yang menjadi saran kritik antara lain penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian ektomodologis.
Penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai banyak mengandung kelemahan, antara lain hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris, kualitas, dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek, dalam hal ini masyarakat lokal. Yang kedua, banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial. Dan yang ketiga, memungkinkan terjadinya pencurian terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti, sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal. Sebagai alternatif, munculkan pendekatan partisipatif. Kepentingan pendekatan ini adalah melibatkan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dengan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial. Selanjutnya, analisis multi kriteria. Analisis multi kriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengambilan keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Pengambil keputusan sering kali tidak mudah dilakukan apabila menyangkut berbagai kriteria maupun dampak yang mungkin ditimbul terhadap berbagai pemangku kepentingan, sehingga menjadi kompleks. Terdapat berbagai metode yang dapat dikelompokkan dalam analisis multikriteria. Secara sederhana, metode ini membandingkan berbagai opsi keputusan dengan kriteria yang ditentukan dan membentuk pembuatan terhadap masing-masing opsi dan kriteria. Pemilihan opsi kriteria ini dilakukan dengan melibatkan peran serta para pakar atau pihak-pihak terkait dengan topik yang dikaji. Selanjutnya, analisis stakeholder. Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang-orang organisasi yang terlibat ataupun terkena dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang jelas atas peran kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan persyaratan utama bagi proses perencanaan partisipasi. Beberapa manfaat dari analisis stakeholder adalah yang pertama, memberikan gambaran jelas tentang stakeholder yang ada pengalaman tentang proses perencanaan partisipasi. Kedua, memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat. Ketiga, memberikan data yang diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan. Serta yang keempat, menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi, monitoring perencanaan. Selanjutnya, participatory rural appraisal, bisa disebut dengan PRA. PRA telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu perumusan kebijakan guna memecahkan pembangunan pedesaan. Pada periode 1070-an, para pakar banyak memanfaatkan metode dan pendekatan riset survei. Dewasa ini muncul kesadaran dari kalangan pakar yang taktis bahwa metode ini kurang dapat dipakai untuk memahami masalah pembangunan pedesaan. Sebagai satu istilah mengenai desa secara partisipatif, mencerminkan adanya pengembangan kelompok, pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa saling berbagi, menambah dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupan dalam rangka untuk membuat perencanaan, tingkat kondisi kehidupan dalam rangka untuk membuat perencanaan dan tindakan. Dalam PRA, masyarakat sendiri yang memilih dan saling berbagi informasi. Orang luar hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya, analisis partisipatif (AP). Analisis partisipatif adalah suatu cara untuk pendekatan untuk menganalisis berbagai kemungkinan kehidupan yang berbagai di masa depan berdasarkan situasi saat ini. Tujuan dari analisis partisipatif adalah pertama, untuk mengidentifikasi tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari. Dua, untuk menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan. Strategi berupa berbagai keputusan penting untuk mencapai tujuan dan dugaan untuk perkiraan interaksi yang mungkin sebagai akibat dari keputusan. Yang ketiga, untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, tujuan umum dan strategi muncul dari analisis perspektif yang berguna untuk menentukan prioritas perencanaan. Terdapat 3 langkah yang harus dilakukan dalam analisis perspektif, yaitu pertama, mengidentifikasi faktor penentu di masa depan. Dua, menentukan tujuan strategi dan kepentingan pelaku utama. Serta tiga, mengidentifikasi dan mendefinisikan evaluasi kemungkinan masa depan. Selanjutnya, analytical hierarchy proses, yaitu AHP. AHP dikembangkan oleh Thomas L. Shelby pada tahun 1970-an.
HP merupakan salah satu model pengambilan keputusan multikriteria yang dapat membantu kalangan berpikir manusia, di mana pada logika pengambilan tersebut, emosi dan rasa dimasukkan ke dalam suatu proses sistematis. Pada dasarnya, HP merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam suatu kelompok-kelompoknya dengan mengatur kelompok-kelompok tersebut dalam suatu hierarki, kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti perspektif manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Manfaat dari AHP: 1. Memandukan intuisi pemikiran, perasaan, penginderaan dalam menganalisis pengambilan keputusan. 2. Perhitungan konsistensi dari penilaian yang telah dilakukan dalam pengambilan faktor-faktor yang ada. 3. Memudahkan pengukuran dalam elemen. Dan 4. Memungkinkan perencanaan ke depan. Selanjutnya, analisis trade-off analysis, yaitu TOA. TOA merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk menimbangkan strategi pengolahan yang berbeda dalam secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Proses ini membutuhkan informasi untuk dapat menjawab pertanyaan stakeholder mengenai dampak dan di setiap kegiatan yang berbeda terhadap sumber daya yang dipermasalahkan. Menyisir informasi demikian berupa sehingga dapat mudah dipahami dan digunakan berupa sifat utama dari analisis trade-off. Dengan kata lain, analisis trade-off merupakan alat yang dapat membantu pengambilan kebijakan, memahami konflik, penggunaan sumber daya dan perspektif. Selanjutnya, multidimensional scaling (MDS). Metode MDS dapat memotret tingkat keberlanjutan pembangunan pada saat ini yang dilihat dari semua dimensi pembangunan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, hasil perhitungan atau analisis ataupun data sekunder yang tersedia, maka setiap atribut pemberian skor atau tingkat yang mencerminkan keberlanjutan dari dimensi pembangunan yang bersangkutan. Skor ini menunjukkan nilai yang buruk. Di satu ujung yang lain ada nilai baik. Di ujung yang lain, nilai buruk mencerminkan kondisi yang paling tidak menguntungkan bagi sistem pengolahan. Sebaiknya, nilai baik mencerminkan kondisi yang paling menguntungkan. Di antara keduanya, ekstrem nilai ini terdapat satu atau lebih dari antara bergantung dari jumlah peringkat pada setiap atribut. Aplikasi: berbagai software telah dikembangkan untuk proses analisis tersebut, di antara Atlas Choice, Tapis, PowerShell, Stella, dan iThink. Sistem dinamis, bahkan yang sederhana seperti Microsoft Excel dapat digunakan untuk AP, PE, TOA, dan AHP. Aplikasi software tersebut dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang terampil dan ahli. Itulah pemaparan dan rangkuman yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.